Kamu ingin melamar pekerjaan sebagai masinis kereta, namun di pagi ini, kamu melihat ada dua teman sejak sekolahmu yang hendak berjualan kue. Namun kamu menertawakan mereka, kamu membandingkan calon pekerjaanmu menjadi masinis kepada mereka yang hanya berjualan kue. Nih, gue bakal jadi masinis, lah lu pada jadi apa? Oleh karena itu kamu justru mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan lalu merusak dagangan mereka. Kue-kue mereka jadi kotor dan ini berpotensi mereka tidak akan bisa berjualan. Kamu langsung kabur ke mobil dan salah satu mengamuk, rasanya gua mau lempar batu ke orang-orang takabur itu. Sudah-sudah, kalau dagangan rusak, aku masih punya kue cadangan yang masih bagus. Oleh karena itu, mereka pun berjualan pakai kue cadangan. Kamu hendak pergi ke kantor untuk melamar kerja, tapi macet karena perlintasan kereta api. Ah, ini lagi yang suka bikin telat, kereta berhenti. Gak naik-naik tuh palang, pasti petugas JPL-nya main-main lagi kayak kemarin. Katamu kesal. Tiba-tiba kamu cek-cekin petugas JPL dan sedang mengamati kereta lewat dengan alasan, kenapa pintunya gak buka-buka, tuh main-main ya. Petugas JPL bersikeras kalau dia gak main-main, dia hanya mengamati kereta yang akan melintas satu lagi tapi kamu gak percaya sampai kamu menjatuhkannya. Bilang dari tadi dong petugas JPL goblok. Petugas JPL heran, sejak kapan ada orang stop? Setelah pintu palang terbuka, kamu malah berkata tak pantas pada petugas JPL. Woi Bob, gue harap pekerjaan lo tuh suram, lihat nih gue jadi masinis, kalah jauh sama lo yang jadi JPL. Kamu pun tertawa terbahak-bahak setelah berkata seperti itu tapi kamu melontarkan kata terakhir, yaitu, inget ye, PJKA itu lebih pilih kasih sama masinis daripada lo, gua yakin karena pekerjaan lo ini, lo jadi miskin beneran. Kata yang kamu lontarkan itu justru membuat petugas JPL menjadi sakit hati, sehingga dia bisa saja depresi. Langkah 1, kamu tiba di kantor PJKA untuk melamar pekerjaanmu sebagai masinis. Tapi, kamu malah dihadang OB yang sedang mengepel saat berada di pintu masuk. Bukannya bilang permisi, kamu malah kasar, woi OBANJ, kalau ngepel tuh jangan ngalangin orang masuk dong. OB pun dengan lapang dada berkata, iya, maaf saya. Maaf. Tiada maaf bagi lo buat selamanya. Kamu tidak peduli atas permintaan maaf si OB jadi kamu malah memukul kepalanya. OB pun tersakiti dan hanya bisa melihatmu yang berjalan menuju ruang pelamaran kerja. Kamu beserta teman-temanmu dinyatakan berhasil menjadi masinis kereta. Mereka benar-benar sangat senang. Namun, pas ada dua orang seruangan itu melewati kalian, kamu menghalangi jalannya dan berkata, lamar kerja apaan lo pada? Katamu. Dua orang itu berkata, saya bekerja sebagai pengatur perjalanan kereta api atau PPKA. Dan yang kedua berkata, saya bekerja sebagai polisi khusus kereta api atau Polsuska. Mendengar pekerjaan mereka, kalian malah tertawa terbahak-bahak. Kalian sangat yakin kalau pekerjaan masinis itu lebih tinggi gajinya daripada mereka. Wow, masinis itu lebih tinggi gaji sama derajatnya di dunia perkereta-apian. Kalian mah kecil. Jangan harap bisa kaya. Kamu menendang mereka berdua hanya karena pekerjaan. Dan kalian pun menghajar mereka berdua lalu kamu memaksa mereka berdua untuk mengucapkan masinis lebih tinggi derajatnya sampai 100 kali. Kamu marah karena perjalanan pulangmu dihalangi oleh perlintasan kereta api. Karena gak sabaran, kamu ingin memukul petugas JPL tapi gak jadi, karena pos JPL dan palang pintu dijaga ketat oleh PKD.
Kakek kamu sangat bangga karena dia tahu bahwa kamu cucunya bekerja sebagai masinis. Tapi sebelum kamu kerja sebagai masinis hari ini pada jam 12 siang kakek menyuruhmu ke ladang pertanian buat bantuin kakek menanam bibit pagi ini. Kamu langsung membanting vas bunga lantaran mengamuk disuruh-suruh dan langsung memutus sambungan telepon yang padahal kakekmu belum selesai berbicara. Si tua malah nyuruh-nyuruh. Katamu kesal. Tapi, karena kamu disuruh kakekmu buat ke ladang, benak pikiranmu menjadi gelap. Kamu berpikir, gimana kalau nanti di sana, gue pura-pura kerja dan gue manfaatin tuh alat-alat petani buat bunuh si tua. Kakek melihatmu datang ke ladangnya, dan sebelum berbagi alat bernama parang, ia melihat kamu terlihat sangat bersemangat dan antusias. Antusias untuk membunuh si kakek. Langkah 2, bekerja sebagai petani, tapi pura-pura. Kamu langsung cepat-cepat kabur dari sini, sebelum kamu ketahuan sebagai pelaku pembunuhan terhadap kakekmu. Mendengar suara teriakan, para petani yang bekerja di ladang ini terkejut, kalau kakekmu telah dibunuh sama cucu sendiri. Kamu ngamuk sampai pukul setir, kalau gini terus bisa gue telan, palang setan. Kamu terkejut kalau stasiun sudah padat dipenuhi para penumpang yang akan segera menaiki kereta yang kamu kendarai. Oleh karena itu, kamu pun langsung menaiki lokomotif khusus kamu. Namun PPKA malah menghadang kamu yang mau masuk ke dalam dengan alasan, "Pak, tunggu sebentar Pak, jalur rel khusus kereta ini belum saya atur," kata PPKA. Namun justru kamu malah membentak, "PPKA macam apa lo, ini?" Setelah membentak kamu menendang perut PPKA karena kamu anggap dia terlalu goblok. PPKA menjadi sulit bergerak, karena perutnya sakit akibat ditendangimu, dan kamu pun memasuki kabin lokomotif dengan jalur rel yang belum diatur. Petugas PPKA lain yang barusan makan siang terkejut melihat rekannya yang tersungkur di rel dan dia pun menolongnya. Tapi ada satu hal yang mengejutkan dari rekannya, bahwa relnya belum saya atur tapi kereta sudah berangkat, katanya sambil merasakan kesakitan. Oleh karena itu, petugas PPKA ini langsung gercep masuk ruangan tuas sinyal mekanik untuk mengatur jalur rel secepatnya. Tapi naas, karena telat beberapa menit, kereta di jalur yang dimaksud sudah berangkat jauh dan kamu sebagai masinis berkendara di jalur tunggal yang dimana kereta lain akan tiba di stasiun lewat jalur tunggal tersebut. Sambil membawa bendera PPKA ini berlari mengejar, namun sayangnya, ketika nasi sudah menjadi bubur kereta sudah terlalu jauh dan tidak bisa kembali lagi. Kereta di stasiun ini baru saja berangkat menuju stasiun lain. Tapi saat kereta baru saja berangkat, PPKA merasa ada yang aneh ketika kereta yang berangkat di stasiun ini berangkat di jalur tunggal. Di dalam kabin, kamu kesal, Roy minggir. Ngalangin aja lo, karena dihalangi orang-orang nebeng depan jendela sehingga masinis terganggu. Saat terlintas, di depan ada kereta lain yang berkendara di jalur tunggal ini. Dua orang terkejut,
dan orang yang tebek di depan memutuskan lompat dari lokomotif untuk menghindari tabrakan. Kamu berusaha mengerem lokomotif ini, tapi kereta ini sangat lambat untuk berhenti. Mungkin inilah saatnya. Langkah 3, setelah kejadian tabrakan dua lokomotif, semua warga melihat dua lokomotif hancur akibat adu banteng. Setelah tragedi, kamu selaku masinis dinyatakan tewas. Polisi dan pihak rumah sakit diputuskan untuk evakuasi besar-besaran terhadap korban. Moral dalam insiden, jangan meremehkan rambu-rambu, karena mereka adalah bagian dari kehidupan. Jika kita lalai dengannya maka kita tidak bisa hidup lama dan bahagia.